Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema, jika kamu menemukan video ini adalah pertanda besar. Oh iya, seperti biasa, aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya, dengan harga mulai 35.000. Oke, langsung saja kita mulai. Di kartu pertama, kamu mendapatkan kartu Ten of Pentacles, di kartu kedua kamu mendapatkan kartu Nine of Wands, dan di kartu terakhir kamu mendapatkan kartu Two of Cups. Jika kamu menemukan video ini adalah pertanda besar yang mungkin membawa pesan penting dari alam semesta mengenai perjalanan hidupmu yang sedang berlangsung. Dalam kehidupan kita, seringkali kita menghadapi momen-momen di mana kita merasa kehilangan arah atau memerlukan dorongan untuk maju. Terkadang, kita butuh isyarat atau petunjuk dari luar untuk menyadarkan kita pada arah dan tujuan yang seharusnya kita ambil. Melalui simbol-simbol dalam tarot, kita dapat merenungkan aspek-aspek kehidupan kita yang mungkin memerlukan perhatian lebih, dan dalam hal ini, kombinasi dari 3 kartu yang muncul, Ten of Pentacles, Nine of Wands, dan Two of Cups menawarkan wawasan yang dalam dan saling melengkapi, menciptakan gambaran yang lebih jelas tentang apa yang sedang terjadi di dalam hidupmu saat ini. Mari kita mulai dengan Ten of Pentacles. Kartu ini melambangkan kemakmuran, stabilitas, dan pencapaian yang berkelanjutan. Ini adalah simbol dari keberhasilan yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencakup kebahagiaan emosional dan kesejahteraan yang lebih luas. Ketika kartu ini muncul, itu menandakan bahwa kamu sedang berada di jalur menuju fase kehidupan yang sangat menguntungkan. Kamu mungkin mulai melihat hasil dari usaha keras yang telah kamu lakukan selama ini, baik dalam karir, investasi, maupun hubungan sosial. Misalnya, jika kamu telah bekerja keras dalam proyek tertentu, kamu bisa jadi sedang menuju pencapaian yang signifikan, seperti mendapatkan promosi, meraih target finansial, atau bahkan membangun bisnis yang sukses. Lebih dari sekadar keberhasilan material, Ten of Pentacles juga menggambarkan kekuatan dan dukungan yang datang dari lingkungan sekitar, terutama dari keluarga dan teman-teman terdekat. Ini mengindikasikan bahwa kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Ada banyak orang di sekitarmu yang siap mendukung dan membantu mencapai tujuanmu. Kartu ini juga membawa pesan bahwa kekayaan yang sebenarnya tidak hanya diukur dari materi, tetapi juga dari hubungan yang kuat dan saling mendukung. Dalam konteks ini, kamu mungkin diingatkan untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga dan orang-orang tercintamu. Merayakan pencapaian bersama dan menguatkan ikatan yang sudah ada dapat meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan hidupmu secara keseluruhan. Dengan membangun koneksi yang kuat, kamu menciptakan lingkungan yang positif yang akan memberimu lebih banyak kekuatan untuk menghadapi tantangan yang mungkin muncul. Terkadang, dalam mengejar ambisi kita bisa lupa untuk menghargai hal-hal kecil dan orang-orang yang telah bersama kita dalam perjalanan ini. Jadi, penting untuk mengingatkan diri sendiri akan nilai dari dukungan keluarga dan teman-teman, serta bagaimana hubungan ini bisa menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan. Namun, meskipun kamu sedang berada dalam perjalanan menuju pencapaian yang lebih besar, kartu Nine of Wands muncul sebagai pengingat bahwa kamu mungkin sedang menghadapi kelelahan atau tantangan yang cukup berat. Kartu ini melambangkan ketahanan, tekad, dan semangat juang. Kamu mungkin merasakan tekanan atau stres yang meningkat akibat beban tanggung jawab yang terus bertambah. Nine of Wands mengajakmu untuk merenungkan perjalananmu hingga saat ini dan menghargai semua pencapaian yang telah kamu raih. Meskipun situasi saat ini mungkin terasa sulit, penting untuk diingat bahwa kamu sudah jauh dan telah berinvestasi banyak usaha dan waktu. Ini adalah waktu untuk merefleksikan semua yang telah kamu lalui dan menyadari bahwa setiap luka dan tantangan yang kamu alami bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda keberanian dan ketahanan. Ketika menghadapi kelelahan ini, ingatlah bahwa penting untuk memberikan dirimu waktu untuk beristirahat dan merawat diri. Terkadang, kita terlalu fokus pada pencapaian dan tujuan yang ingin diraih, sehingga kita lupa untuk memperhatikan kesejahteraan kita sendiri. Kelelahan yang kamu rasakan bukanlah tanda bahwa kamu tidak mampu, melainkan bagian dari proses yang lebih besar. Ini adalah kesempatan untuk memperkuat tekad dan keberanianmu,
untuk menggali lebih dalam kekuatan yang ada di dalam dirimu. Ketika kamu merasakan keinginan untuk menyerah, ingatlah bahwa hasil dari semua usaha ini akan sepadan. Dengan kesabaran dan ketekunan, kamu akan melihat bahwa setiap tantangan yang kamu hadapi membawa pelajaran berharga yang akan membentukmu menjadi pribadi yang lebih baik. Kartu Nine of Wands juga menunjukkan bahwa kamu memiliki kapasitas untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan. Ingatlah bahwa setiap perjuangan membawa pelajaran yang akan membantumu tumbuh. Kamu mungkin sudah berpengalaman menghadapi berbagai rintangan, dan hal itu membuatmu semakin kuat. Ini adalah saat yang tepat untuk merenungkan semua kemajuan yang telah kamu buat, serta bagaimana kamu bisa menerapkan pelajaran tersebut dalam perjalanan ke depan. Jika kamu merasa terjebak dalam rutinitas, mungkin ini adalah saat yang baik untuk mencari cara baru untuk memotivasi dirimu sendiri, baik melalui aktivitas kreatif, hobi, atau bahkan menjalin hubungan baru yang bisa membawamu keluar dari zona nyaman. Di sisi lain, Two of Cups membawa pesan yang kuat tentang hubungan dan koneksi yang mendalam. Ini menunjukkan bahwa cinta, persahabatan, dan kemitraan yang sehat akan memainkan peran penting dalam perjalanan hidupmu ke depan. Ini adalah simbol dari ikatan yang saling mendukung dan harmonis antara dua individu, yang mungkin merujuk pada hubungan romantis atau kemitraan profesional yang saling menguntungkan. Dalam konteks ini, mungkin kamu akan mengalami perkembangan signifikan dalam hubunganmu dengan seseorang yang sangat berarti atau memperkuat hubungan yang sudah ada. Ada kemungkinan bahwa saat ini adalah waktu yang baik untuk menjalin koneksi baru atau memperbaiki yang sudah ada, terutama jika ada ketegangan atau masalah yang belum terpecahkan. Two of Cups juga mengingatkan pentingnya komunikasi dan saling pengertian dalam hubunganmu. Mungkin ada hal-hal yang perlu kamu bicarakan dengan pasanganmu, teman, atau rekan kerja. Jangan ragu untuk terbuka dan berbagi perasaanmu, karena keterbukaan ini akan membantu membangun kepercayaan dan kedekatan yang lebih besar. Dalam hal ini, komunikasi yang baik akan membantu memperkuat hubungan dan membawa lebih banyak kebahagiaan ke dalam hidupmu. Jika kamu menghadapi tantangan dalam hubungan, mungkin ini adalah saat yang tepat untuk mencari solusi yang saling menguntungkan dan menjalin kembali komunikasi yang mungkin telah terputus. Dengan saling mendukung dan berbagi pengalaman, kamu dan orang-orang terdekatmu akan dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan sehat. Kartu ini juga mendorongmu untuk bersikap lebih terbuka terhadap kemungkinan cinta dan hubungan baru. Ketika kamu menerima cinta dengan terbuka, kamu juga memberi kesempatan kepada dirimu sendiri untuk tumbuh dan berkembang dalam konteks hubungan. Jangan takut untuk menunjukkan kerentananmu kepada orang lain. Itu adalah bagian dari membangun koneksi yang mendalam. Kadang-kadang, kita mungkin merasa ragu untuk membuka hati, tapi Two of Cups mengingatkan kita bahwa hubungan yang baik dapat memberikan kebahagiaan dan dukungan yang luar biasa. Secara keseluruhan, kombinasi dari ketiga kartu ini menyiratkan bahwa perjalanan hidupmu sedang berada di jalur yang positif. Meskipun tantangan dan kelelahan mungkin mengintai, alam semesta mengingatkan bahwa ketahanan, cinta, dan hubungan yang kuat dengan orang lain adalah elemen kunci untuk mencapai masa depan yang penuh kemakmuran dan kebahagiaan. Ini adalah waktu untuk merayakan pencapaian yang telah kamu raih, meskipun mungkin terlihat kecil, karena setiap langkah menuju tujuan besar adalah sesuatu yang layak dirayakan. Dalam konteks ini, mungkin kamu perlu memberi diri sendiri penghargaan atas kerja keras yang telah kamu lakukan, dan menghargai momen-momen kecil yang membawa kebahagiaan. Selanjutnya, penting untuk menyadari bahwa perjalanan ini bukanlah hanya tentang mencapai tujuan akhir, tetapi juga tentang proses yang kamu lalui. Dengan setiap tantangan yang kamu hadapi, kamu belajar dan tumbuh. Setiap rintangan memberikan pelajaran yang membantu membentukmu menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan kuat. Jika kamu merasa terjebak atau bingung, mungkin saatnya untuk mencari bantuan dari orang lain atau merujuk pada pengalaman mereka. Jangan takut untuk meminta saran atau bimbingan dari orang-orang yang kamu percayai, karena perspektif mereka bisa sangat berharga dalam membantu kamu melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Akhirnya, penting untuk menjaga pikiran dan energimu tetap positif. Dalam menghadapi tantangan, kita seringkali cenderung terjebak dalam pola pikir negatif yang dapat menghalangi kemajuan kita. Alih-alih membiarkan kelelahan atau ketidakpastian menguasai pikiranmu,
Cobalah untuk fokus pada hal-hal yang dapat kamu kontrol dan langkah-langkah kecil yang dapat kamu ambil untuk mencapai tujuanmu. Jika kamu dapat menjaga sikap positif dan terbuka terhadap kemungkinan baru, kamu akan menemukan bahwa banyak peluang dan pengalaman berharga menunggu di depan. Dengan tekad yang kuat, dukungan dari orang-orang terdekat, dan kemauan untuk terus belajar dan tumbuh, kamu akan mampu mencapai masa depan yang kamu impikan. Lebih jauh lagi, ingatlah bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk memulai kembali dan menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Jangan ragu untuk mengeksplorasi hal-hal baru, baik dalam hal minat maupun dalam menjalin hubungan. Jika kamu menemukan video ini adalah pertanda besar yang mungkin membawa pesan penting dari alam semesta mengenai perjalanan hidupmu yang sedang berlangsung. Dalam kehidupan kita, seringkali kita menghadapi momen-momen di mana kita merasa kehilangan arah atau memerlukan dorongan untuk maju. Terkadang, kita butuh isyarat atau petunjuk dari luar untuk menyadarkan kita pada arah dan tujuan yang seharusnya kita ambil. Melalui simbol-simbol dalam tarot, kita dapat merenungkan aspek-aspek kehidupan kita yang mungkin memerlukan perhatian lebih, dan dalam hal ini, kombinasi dari 3 kartu yang muncul, Ten of Pentacles, Nine of Wands, dan Two of Cups menawarkan wawasan yang dalam dan saling melengkapi, menciptakan gambaran yang lebih jelas tentang apa yang sedang terjadi di dalam hidupmu saat ini. Mari kita mulai dengan Ten of Pentacles. Kartu ini melambangkan kemakmuran, stabilitas, dan pencapaian yang berkelanjutan. Ini adalah simbol dari keberhasilan yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencakup kebahagiaan emosional dan kesejahteraan yang lebih luas. Ketika kartu ini muncul, itu menandakan bahwa kamu sedang berada di jalur menuju fase kehidupan yang sangat menguntungkan. Kamu mungkin mulai melihat hasil dari usaha keras yang telah kamu lakukan selama ini, baik dalam karir, investasi, maupun hubungan sosial. Misalnya, jika kamu telah bekerja keras dalam proyek tertentu, kamu bisa jadi sedang menuju pencapaian yang signifikan, seperti mendapatkan promosi, meraih target finansial, atau bahkan membangun bisnis yang sukses. Lebih dari sekadar keberhasilan material, Ten of Pentacles juga menggambarkan kekuatan dan dukungan yang datang dari lingkungan sekitar, terutama dari keluarga dan teman-teman terdekat. Ini mengindikasikan bahwa kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Ada banyak orang di sekitarmu yang siap mendukung dan membantu mencapai tujuanmu. Kartu ini juga membawa pesan bahwa kekayaan yang sebenarnya tidak hanya diukur dari materi, tetapi juga dari hubungan yang kuat dan saling mendukung. Dalam konteks ini, kamu mungkin diingatkan untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga dan orang-orang tercintamu. Merayakan pencapaian bersama dan menguatkan ikatan yang sudah ada dapat meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan hidupmu secara keseluruhan. Dengan membangun koneksi yang kuat, kamu menciptakan lingkungan yang positif yang akan memberimu lebih banyak kekuatan untuk menghadapi tantangan yang mungkin muncul. Terkadang, dalam mengejar ambisi kita bisa lupa untuk menghargai hal-hal kecil dan orang-orang yang telah bersama kita dalam perjalanan ini. Jadi, penting untuk mengingatkan diri sendiri akan nilai dari dukungan keluarga dan teman-teman, serta bagaimana hubungan ini bisa menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan. Namun, meskipun kamu sedang berada dalam perjalanan menuju pencapaian yang lebih besar, kartu Nine of Wands muncul sebagai pengingat bahwa kamu mungkin sedang menghadapi kelelahan atau tantangan yang cukup berat. Kartu ini melambangkan ketahanan, tekad, dan semangat juang. Kamu mungkin merasakan tekanan atau stres yang meningkat akibat beban tanggung jawab yang terus bertambah. Nine of Wands mengajakmu untuk merenungkan perjalananmu hingga saat ini dan menghargai semua pencapaian yang telah kamu raih. Meskipun situasi saat ini mungkin terasa sulit, penting untuk diingat bahwa kamu sudah jauh dan telah berinvestasi banyak usaha dan waktu. Ini adalah waktu untuk merefleksikan semua yang telah kamu lalui dan menyadari bahwa setiap luka dan tantangan yang kamu alami bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda keberanian dan ketahanan. Ketika menghadapi kelelahan ini, ingatlah bahwa penting untuk memberikan dirimu waktu untuk beristirahat dan merawat diri. Terkadang, kita terlalu fokus pada pencapaian dan tujuan yang ingin diraih, sehingga kita lupa untuk memperhatikan kesejahteraan kita sendiri. Kelelahan yang kamu rasakan bukanlah tanda bahwa kamu tidak mampu, melainkan bagian dari proses yang lebih besar. Ini adalah kesempatan untuk memperkuat tekad dan keberanianmu, untuk menggali lebih dalam kekuatan yang ada di dalam dirimu. Ketika kamu merasakan keinginan untuk menyerah,
Ingatlah bahwa hasil dari semua usaha ini akan sepadan. Dengan kesabaran dan ketekunan, kamu akan melihat bahwa setiap tantangan yang kamu hadapi membawa pelajaran berharga yang akan membentukmu menjadi pribadi yang lebih baik. Kartu Nine of Wands juga menunjukkan bahwa kamu memiliki kapasitas untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan. Ingatlah bahwa setiap perjuangan membawa pelajaran yang akan membantumu tumbuh. Kamu mungkin sudah berpengalaman menghadapi berbagai rintangan, dan hal itu membuatmu semakin kuat. Ini adalah saat yang tepat untuk merenungkan semua kemajuan yang telah kamu buat, serta bagaimana kamu bisa menerapkan pelajaran tersebut dalam perjalanan ke depan. Jika kamu merasa terjebak dalam rutinitas, mungkin ini adalah saat yang baik untuk mencari cara baru untuk memotivasi dirimu sendiri, baik melalui aktivitas kreatif, hobi, atau bahkan menjalin hubungan baru yang bisa membawamu keluar dari zona nyaman. Di sisi lain, Two of Cups membawa pesan yang kuat tentang hubungan dan koneksi yang mendalam. Kartu ini menunjukkan bahwa cinta, persahabatan, dan kemitraan yang sehat akan memainkan peran penting dalam perjalanan hidupmu ke depan. Ini adalah simbol dari ikatan yang saling mendukung dan harmonis antara dua individu, yang mungkin merujuk pada hubungan romantis atau kemitraan profesional yang saling menguntungkan. Dalam konteks ini, mungkin kamu akan mengalami perkembangan signifikan dalam hubunganmu dengan seseorang yang sangat berarti atau memperkuat hubungan yang sudah ada. Ada kemungkinan bahwa saat ini adalah waktu yang baik untuk menjalin koneksi baru atau memperbaiki yang sudah ada, terutama jika ada ketegangan atau masalah yang belum terpecahkan. Two of Cups juga mengingatkan pentingnya komunikasi dan saling pengertian dalam hubunganmu. Mungkin ada hal-hal yang perlu kamu bicarakan dengan pasanganmu, teman, atau rekan kerja. Jangan ragu untuk terbuka dan berbagi perasaanmu, karena keterbukaan ini akan membantu membangun kepercayaan dan kedekatan yang lebih besar. Dalam hal ini, komunikasi yang baik akan membantu memperkuat hubungan dan membawa lebih banyak kebahagiaan ke dalam hidupmu. Jika kamu menghadapi tantangan dalam hubungan, mungkin ini adalah saat yang tepat untuk mencari solusi yang saling menguntungkan dan menjalin kembali komunikasi yang mungkin telah terputus. Dengan saling mendukung dan berbagi pengalaman, kamu dan orang-orang terdekatmu akan dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan sehat. Kartu ini juga mendorongmu untuk bersikap lebih terbuka terhadap kemungkinan cinta dan hubungan baru. Ketika kamu menerima cinta dengan terbuka, kamu juga memberi kesempatan kepada dirimu sendiri untuk tumbuh dan berkembang dalam konteks hubungan. Jangan takut untuk menunjukkan kerentananmu kepada orang lain. Itu adalah bagian dari membangun koneksi yang mendalam. Kadang-kadang, kita mungkin merasa ragu untuk membuka hati, tapi Two of Cups mengingatkan kita bahwa hubungan yang baik dapat memberikan kebahagiaan dan dukungan yang luar biasa. Secara keseluruhan, kombinasi dari ketiga kartu ini menyiratkan bahwa perjalanan hidupmu sedang berada di jalur yang positif, meskipun tantangan dan kelelahan mungkin mengintai. Alam semesta mengingatkan bahwa ketahanan, cinta, dan hubungan yang kuat dengan orang lain adalah elemen kunci untuk mencapai masa depan yang penuh kemakmuran dan kebahagiaan. Ini adalah waktu untuk merayakan pencapaian yang telah kamu raih, meskipun mungkin terlihat kecil, karena setiap langkah menuju tujuan besar adalah sesuatu yang layak dirayakan. Dalam konteks ini, mungkin kamu perlu memberi diri sendiri penghargaan atas kerja keras yang telah kamu lakukan, dan menghargai momen-momen kecil yang membawa kebahagiaan. Selanjutnya, penting untuk menyadari bahwa perjalanan ini bukanlah hanya tentang mencapai tujuan akhir, tetapi juga tentang proses yang kamu lalui. Dengan setiap tantangan yang kamu hadapi, kamu belajar dan tumbuh. Setiap rintangan memberikan pelajaran yang membantu membentukmu menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan kuat. Jika kamu merasa terjebak atau bingung, mungkin saatnya untuk mencari bantuan dari orang lain atau merujuk pada pengalaman mereka. Jangan takut untuk meminta saran atau bimbingan dari orang-orang yang kamu percayai, karena perspektif mereka bisa sangat berharga dalam membantu kamu melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Akhirnya, penting untuk menjaga pikiran dan energimu tetap positif. Dalam menghadapi tantangan, kita seringkali cenderung terjebak dalam pola pikir negatif yang dapat menghalangi kemajuan kita. Alih-alih membiarkan kelelahan atau ketidakpastian menguasai pikiranmu, cobalah untuk fokus pada hal-hal yang dapat kamu kontrol dan langkah-langkah kecil yang dapat kamu ambil untuk mencapai tujuanmu. Jika kamu dapat menjaga sikap positif dan terbuka terhadap kemungkinan baru,
kamu akan menemukan bahwa banyak peluang dan pengalaman berharga menunggu di depan. Dengan tekad yang kuat, dukungan dari orang-orang terdekat, dan kemauan untuk terus belajar dan tumbuh, kamu akan mampu mencapai masa depan yang kamu impikan. Lebih jauh lagi, ingatlah bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk memulai kembali dan menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Jangan ragu untuk mengeksplorasi hal-hal baru, baik dalam hal minat maupun dalam menjalin hubungan. Tentu saja, setiap kali kita membuka diri untuk pengalaman baru, kita memberikan kesempatan bagi diri kita sendiri untuk tumbuh dan berkembang. Ini adalah waktu yang tepat untuk menggali minat dan hobi baru yang mungkin selama ini terpendam. Mencoba hal-hal baru bisa menjadi cara yang efektif untuk menemukan kembali semangat dan motivasi yang mungkin hilang. Mungkin kamu bisa mulai mengikuti kelas, baik itu dalam seni, olahraga, atau bahkan kursus pengembangan diri. Dengan terlibat dalam kegiatan yang kamu cintai, kamu tidak hanya memperluas wawasan, tapi juga mempertemukan diri dengan orang-orang baru yang memiliki minat yang sama. Pertemuan dengan orang-orang baru dapat membantumu membangun jaringan dukungan yang lebih luas, dan siapa tahu, mungkin di antara mereka ada seseorang yang bisa menjadi mitra atau sahabat sejiwa. Selain itu, mengembangkan diri juga bisa dilakukan dengan cara merenungkan apa yang sebenarnya kamu inginkan dalam hidup. Apakah tujuan dan impianmu sudah selaras dengan tindakan yang kamu ambil? Penting untuk secara teratur melakukan evaluasi diri untuk memastikan bahwa kamu berada di jalur yang benar. Jika tidak, mungkin saatnya untuk menetapkan ulang prioritas dan tujuanmu. Menciptakan visi jangka panjang untuk masa depan bisa memberikanmu arah yang lebih jelas dan memotivasi untuk mengatasi tantangan yang ada. Tuliskan apa yang ingin kamu capai dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dan buatlah rencana yang terukur untuk mencapainya. Dengan cara ini, kamu dapat lebih mudah melacak kemajuanmu dan menyesuaikan langkah-langkah yang diperlukan ketika menghadapi rintangan. Dalam proses ini, dukungan dari orang-orang terdekat sangat penting. Jangan ragu untuk berbagi visi dan rencanamu dengan mereka. Komunikasi yang terbuka dapat mengundang masukan berharga dan menginspirasi orang lain untuk mendukungmu dalam mencapai tujuanmu. Ketika orang lain tahu apa yang ingin kamu capai, mereka lebih cenderung menawarkan dukungan, baik dalam bentuk kata-kata motivasi maupun bantuan praktis. Disinilah kekuatan hubungan yang telah dibangun, seperti yang ditunjukkan oleh Two of Cups, menjadi sangat relevan. Ketika ada saling pengertian dan dukungan dalam hubunganmu, semua orang akan merasa lebih bersemangat untuk saling membantu dan mencapai tujuan masing-masing. Selain itu, dalam mengejar tujuan, penting untuk tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga menikmati prosesnya. Berikan dirimu izin untuk merayakan setiap kemajuan kecil yang kamu capai. Ini bisa berupa hal-hal sederhana, seperti menghabiskan waktu berkualitas dengan orang yang kamu cintai atau memberikan dirimu waktu untuk bersantai setelah menyelesaikan tugas yang sulit. Setiap langkah kecil menuju tujuanmu adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar dan layak dirayakan. Ingatlah bahwa perjalanan hidupmu adalah tentang menemukan keseimbangan antara kerja keras dan menikmati momen-momen kecil yang membawa kebahagiaan. Dalam proses ini, kamu akan menemukan makna yang lebih dalam setiap langkah yang diambil, dan hal ini akan membuat perjalananmu semakin bermakna. Kamu juga dapat memanfaatkan teknik meditasi atau refleksi diri untuk mendalami perasaan dan pemikiranmu. Luangkan waktu untuk diri sendiri setiap hari, mungkin dengan cara menulis jurnal, berjalan di alam, atau melakukan praktik kesadaran lainnya. Aktivitas ini tidak hanya dapat membantu meredakan stres, tetapi juga memberikanmu kejelasan pikiran. Ketika kita dapat memahami diri kita lebih baik, kita bisa mengambil langkah yang lebih bijak dan lebih tepat dalam hidup. Kegiatan ini dapat membantumu menyelaraskan pikiran dan perasaan dengan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, jangan ragu untuk menjalin koneksi dengan komunitas atau kelompok yang memiliki tujuan dan minat yang serupa. Terlibat dalam komunitas dapat memberikanmu rasa memiliki dan dukungan sosial yang sangat berharga. Ketika kamu merasa di lingkungan yang saling mendukung, kamu akan merasa lebih termotivasi untuk mengejar impianmu. Misalnya, jika kamu memiliki ketertarikan dalam seni, bergabunglah dengan kelompok seni lokal atau mengikuti kursus seni. Dengan terlibat dalam kegiatan yang kamu sukai, kamu tidak hanya belajar sesuatu yang baru, tetapi juga bertemu dengan orang-orang yang mungkin akan menjadi bagian dari perjalanan hidupmu ke depan. Dalam hal ini,
Penting juga untuk mengenali dan menghargai keberagaman dalam hubungan. Setiap orang membawa perspektif dan pengalaman yang unik, dan itu bisa sangat memperkaya hidupmu. Ketika kamu membuka diri untuk memahami pandangan orang lain, kamu akan menemukan bahwa ada banyak cara untuk mencapai tujuan yang sama. Keberagaman dalam cara berpikir ini bisa menjadi sumber inspirasi dan kreativitas dalam menghadapi tantangan. Dengan cara ini, kamu akan belajar untuk tidak hanya melihat dunia dari sudut pandangmu sendiri, tetapi juga menghargai cara pandang orang lain yang mungkin berbeda. Ketika menjalani perjalanan ini, jangan lupa untuk terus memperbarui dirimu dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan. Di dunia yang terus berubah, penting untuk tetap terbuka terhadap pembelajaran baru dan adaptif terhadap perubahan. Mencari informasi terkini tentang industri atau bidang yang kamu geluti dapat memberimu keunggulan kompetitif. Dengan berinvestasi dalam dirimu sendiri melalui pendidikan dan pengembangan keterampilan, kamu akan memperluas kemampuanmu untuk mengatasi tantangan dan mencapai tujuan yang lebih besar. Seiring dengan semua upaya ini, jangan pernah meremehkan kekuatan positif yang bisa dihasilkan dari sikap bersyukur, menghargai apa yang sudah kamu miliki. Baik dalam hal hubungan maupun pencapaian, dapat mengubah cara pandangmu terhadap hidup. Ketika kamu berfokus pada hal-hal positif, kamu akan menarik lebih banyak pengalaman baik ke dalam hidupmu. Luangkan waktu setiap hari untuk merenungkan hal-hal yang kamu syukuri. Ini bisa berupa momen kecil, seperti secangkir kopi yang nikmat di pagi hari, atau pencapaian besar dalam hidup. Dengan cara ini, kamu akan lebih mudah menemukan kebahagiaan dalam setiap aspek kehidupanmu. Akhir kata, ingatlah bahwa perjalanan hidup adalah proses yang berkelanjutan. Tidak ada jalan yang lurus dan tanpa rintangan. Namun, dengan ketahanan, cinta, dan dukungan yang kuat dari orang-orang di sekitarmu, kamu memiliki kekuatan untuk menghadapi segala tantangan yang datang. Kartu-kartu yang muncul dalam tarot, seperti Ten of Pentacles, Nine of Wands, dan Two of Cups, adalah pengingat bahwa kamu sedang berjalan di jalur yang positif, meskipun perjalanan ini mungkin terkadang terasa sulit. Dengan sikap positif, keterbukaan terhadap pengalaman baru, dan komitmen untuk terus belajar dan tumbuh, kamu akan menemukan bahwa setiap langkah dalam perjalanan ini adalah bagian dari cerita indah yang sedang kamu tulis. Jadi, jika kamu menemukan video ini, ingatlah bahwa ini adalah sinyal untuk tetap melangkah, tetap berjuang, dan terbuka terhadap semua kemungkinan yang akan datang. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku sangat menghargai waktu yang kamu luangkan untuk menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan konten menarik selanjutnya. Jika kamu merasa resonan dengan pesan hari ini, klaim angka 3535 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan semoga kesuksesan selalu menyertai langkahmu.